Ya Allah, ini batu begini kuatnya bisa pecah dengan tetesan air yang terus menerus. Apalagi hati hamba ya Allah, apalagi dengan akal dan pikiran hamba ya Allah. Maka hamba yakin ada ilmu yang engkau rahasiakan yang tidak dimiliki oleh muridku Asy-Syafi'i. Naiklah Imam Al-Bushairi dari sungai tersebut ke sebuah perkampungan. Dikala Imam Al-Bushairi masuk pada kampung tersebut, Bapak Ibu, maka Imam Al-Bushairi mendengar si Imam Al-Bushairi arak tukang kenjekan pihak balik. Kenjekan pihak balik tukang niki. Imam Al-Bushairi mendengarkan suara tukang niki kenjekan maku. Kan biasa lamun tukang maku berirama. Tok tadadak tok tok tadadak tok 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 tak tadadak tak tak tadadak tak tak tok 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 tok. Ara andek tukang menu. Bahkan lamun den menon den seru. Apa kata Imam Al-Bushairi rahimahullah? Alhamdulillah ya Allah, hamba mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Apa ilmu itu? Ilmu timbangan syair dari suara irama pantokan tukang sinyengken makuk le atas balendengan. Tok tadadak tak tak tadadak tak tak tok tok. Mustaf'ilun mustaf'ilun mafa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mbe elen datang suara pantokan tukang sinyengken bangun balik, itu yang didengar oleh Imam Al-Bushairi. Jadilah ilmu arut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap DKM Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah, para asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, musyayyi'in, musyayyi'at, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang mulia ini atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa hadir di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu menunaikan kewajiban kita solat berjamaah yang diiringi dengan kajian tentang ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للمراء أربع علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان مع الناس ويزيد بالعمل إذا اثنى عليه وينقص إذا ذم به. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, lil murai arba'u alamatin, orang-orang yang ria itu punya 4 tanda, kata beliau. Jadi semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat ria, sifat yang mampu menghilangkan amal soleh yang telah kita lakukan. Kata Sayyidina Ali, lil murai arba'u alamatin, orang yang ria itu punya 4 tanda. Yaksulu idza kana wahdahu, yang pertama dia merasa malas beramal apabila dia dalam keadaan sendiri. Papah nyengken mesak-mesak ndara angen na beramal soleh, ampuk nak semangat beramal soleh lamun luwe dengan nayaran dengan riak nih. Kalau ada tanda seperti ini pada diri kita, maka kita termasuk orang yang riak. Sedikit atau banyak ataupun sedikitnya orang enggak jadi ukuran orang mengerjakan kebaikan.
Justru kita menguji keikhlasan kita dikala tidak ada orang yang tahu tentang kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau Imam Abu Hurairah terbalik, beliau menguji kekhusyuannya dalam ibadah, di mana tempat-tempat orang yang tidak bisa khusyuk, di situ dia menguji kekhusyuannya dalam beribadah. Berbicara Imam Abu Hurairah, beliau sholat di tengah pasar untuk menguji kekhusyuannya kepada Allah. Kalau kita sholat ingin khusyuk itu jero mati dendek narak beganggu. Jangan kita ada dengar suara-suara bising, apalagi suara-suara ribut. Tapi kalau Imam Abu Hurairah mencoba kekhusyuan dia sholat itu di tengah pasar, kenjakan dengan rame-rame pada saling rega, iya tuh na sembayang agak berembin dan yang pelinggih nguji khusyuk tuh Bapak Ibu, kenjakan dengan ribut bekecimol, iya tuh sembayang tenguji khusyuk endek tuh sembayang. Jadi kenapa perkara orang mau rame apa tidak bukan jadi ukuran untuk dia beramal soleh, bukan menjadi ukuran untuk mengganggu amaliyahnya. Kalau orang yang ria, kata Sayyidina Ali, yaksulu idza kana wahdahu, dia merasa malas mengerjakan kebaikan itu dikala dia dalam keadaan sendiri. Bahkan orang alim pun diuji oleh Allah dengan hal yang demikian. Dengan sakjari guru teruji si Allah Ta'ala, rame muridnya, badan dek idap angen neng ajarang dikala rame muridnya atau dikala dia sepi. Agak mohon maaf, waktu pira jelu hujan angin ge, iya tuh yang coba nih, itu si jari guru rajinan kaca murid apa murid rajinan si itu, di situ yang coba. Ternyata ndarak panitia pengajian sambil nelpon tian kena Tuhan telibur ngaji juluk ndara samal kembe, karena tiang udah tanamkan sekedik luwe lamun wah mula jadwal tengaji ngaji, merebot doang datang, merebot doang ku ajar. Angkat jangan din samal panitia. Hingga kenapa? Karena setiap jamaah ngendeng jadwal pengajian, pertanyaan pertama yang tiang tanyakan, baunde istiqomah. Itu pertanyaan pertama dari tiang, bisa istiqomah apa tidak. Lamun kira-kira tengaji mau sekali 2, 3, 4, 5 maka terus libur engkah terus, lebih baik jangan. Kenapa? Karena kita mencari keberkahan istiqomah. Bukan banyak sedikitnya orang yang belajar, tidak. Lagu itendah tenguji diri tekanca Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mampukah kita menjadi orang yang istiqomah. Ini ujian Bapak Ibu. Kadang lamun sekedik dengan lagu apa jadi masalah Rubin pas pengajian hujan angin niki luwean jamaah berhalangan lah tuh li ai buka tuh tiang ngaji mutiang juluan ngantih jemaah bilin jemaah rata-rata pasti beralasan hujan. Subhanallah, lagu niki alhamdulillah nggih malam niki ndek hujan tepelangan tesi Allah Ta'ala, alhamdulillah. Itu tandanya orang yang riya, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, wa yunsyatu idza kana ma'an nas, dia maksimalkan amalnya dikala dia berada di tengah-tengah orang banyak. Lamun luwe dengan pacu jarinya, lamun sepi dengan males hidapnya. Ini pun ujian bagi kita nih, termasuk tiang. Lamun rame pelungguh sami ujian, sepi pelungguh sami ujian. Ujian apa? Ikhlasnya kita kepada Allah. Jari wande narak beda antara rame apa tidak orang menuntut ilmu, rame apa tidak orang mengkaji tentang keilmuan kita.
Sesungguhnya itu enggak jadi masalah. Sesungguhnya ujian Allah Ta'ala leate tiang pelungguh sami pada ndek idap angen terjadi manusia dikala orang rame apa sepi. Lamun pada idap, itulah tanda ikhlas kita di mata Allah. Lamun pada si tengidap antara ujian dengan nikmat, pada senang si terima antara ujian dengan nikmat, pada kesyukur si terima ujian dengan nikmat, ia tanda ikhlas. Ikhlas wah itu. Mau nikmat alhamdulillah, nyengkeun teu fitnah alhamdulillah. Tidak menjadi ukuran untuk dia mundur dari sebuah perjuangan. Semakin dia terdemen si dengan, semakin dia giat untuk beramal soleh. Itu baru orang ikhlas. Contoh nih Bapak Ibu nih, contoh sekarang malam ini nih, sorban niki, rida niki. Ini sorban dikala kita simpan di dalam lemari, begini bentuknya. Dikala sedang kita pakai, begini juga bentuknya. Dikala pelungguh sami buang ke bak sampah, pada ndek ruan, pada. Artinya apa? Itulah contoh keikhlasan kita. Tidak ada bedanya ketika kita dipakai maupun dibuang. Tidak ada bedanya ketika kita dipuji dengan dihina. Tidak ada bedanya ketika dikati angkat dengan dijatuhkan. Lamun pada idap rasa syukurnya kepada Allah, maka itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan tabu marani kinggih. Amin. Ya Rabbal. Maka contoh keikhlasan itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi isi suratnya tidak pernah menyebut kata-kata ikhlas. Wah, ndek na sebut ikhlas di surat Al-Ikhlas. Ndek na wah. Apa yang disebut? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ndek na wah kata-kata ikhlas. Beda dengan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Beda dengan An-Nas. Beda dengan Az-Zalzalah. Beda dengan Al-Asr. Lagu saaran surat Al-Ikhlas itu sebagai contoh bahwa tidak penting dia disebut, tapi yang penting adalah isinya Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang ikhlas itu adalah yang tidak penting namanya disebut apa tidak, tapi yang terpenting dia yang menyebut nama Allah, Allahu Ahad. Bersandarnya dia hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, bukan kepada bos. Lamun kita bergantung jok bupati, tak angkat dari kepala dinas. Lema periode berikutnya pilkada, ndek na taek bupati ntita si julu, lain taek jadi bupati, kira-kira masih ndek dah jadi kepala dinas. Oh, masih ragu-ragu. Wah, mulai kalah manuk nak doang mulai sakit otak. Oh, ndarak tadah wah nih. Bahaya posisi ente. Itu kalau kita bergantung pada manusia. Kalau tiang bersandar kepada tembok, temboknya jatuh, tiang juga jatuh. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah, Allah bisa jatuh tidak? Allah bisa bangkrut tidak? Allah bisa berhenti jadi Tuhan tidak? Tidak pernah bisa kalau orang bergantungnya sama Allah. Angkatlah muntawa gantungan nasib kepada Allah, selesai masalah. Kita punya masalah, sandarkan masalah sama Allah, selesai masalah. Kita kenapa kita punya masalah tidak kunjung selesai? Karena kita salah tempat menyandarkan kita punya masalah.
Beto nak sandarang masalah le Facebook dengan sindik nanau jari nanau. Ongkat nangomeh le Facebook. Ini ndek segubuk dengan nanau. Coba kalau kita bersandar kepada Allah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ia kena doa zikir yang tetap pelonggo sami baca tiap waktu tiap saat. Nabi hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ja'alallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mengajarkan kita tempat bersandar yang hakiki adalah Allah. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, mana tandanya orang-orang yang riya? Wa yazidu fil amal idza asna alaih. Dia tambah amalnya apabila dia disebut jadi orang. Serena tersebut seren pacu beramal. Oh alhamdulillah, ele inak tuan Fatimah nyumbang 1 juta, alhamdulillah bilang jelon dek nawak engkat nyumbang inak tuan. Apa ni kena anak jual masin ya anak tenyumbang malik ada yang tersebut kita doang ngetun. Ni riak ni. Perkara disebut apa tidak jadi masalah. Yang tahu kita hanya Allah. Arak jamaah. Apa katakan isi pengurus masjid? Pak Haji telang sandal de Pak Haji. Au ikhlas wahaku bareh na petang si merebot tun. Apa kena de ikhlas? Ikhlas aku lagu bareh na petang si merebot. Merebot pihak tugas malik. Pembelangan ikhlas terjadi manusia. Jadi enggak penting mau disebut ke mau tidak. Justru semakin dia disebut namanya malu dia. Kenapa? Amal yang dia keluarkan, amal yang dia lakukan belum seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah yang sudah kita terima. Makanya Nabi Ayub menuntan puji si Allah Ta'ala. Nabi Ayub semakin tinggi kesadarannya, semakin sabar dia dan semakin ikhlas. Apa kata iblis? Ayub, kamu punya sawah dan ladang, ini udah 14 tahun kamu disakiti sama Tuhanmu. Itu sawah dan ladangmu sudah hancur Ayub, wandenara kebon bangket dah. Masihkah kamu menyembah Allah? Apa kata Nabi Ayub? Kebon bangket kan dari Allah, hidupku pun juga dari Allah. Kalaupun Allah mau mengambil aku hari ini pun juga terserah Allah. Jangankan kebon bangket, aku mau dimatiin sama Allah hari ini, aku serahkan kepada Allah. Apa ongkat iblis jogang Ayub ini? Terombok sakit nak Malik, ditambah efek sakitnya oleh iblis, dibuatkan Ayub penyakit hingga semakin bertambah ulat yang ada di tubuhnya Nabi Ayub. Coba ibu, jatuh ulat dari pundaknya Ayub,
keri ulat niki diambil oleh Nabi Ayub, ditaruh lagi di tempat semula. Ulat dendek lalu teto rizekin desida leman Allah Ta'ala endot wate sampai piran-piran demeli. Harap pelinggih mana? Bani ni bu? Pada tiang pede ke bani enda. Ini sabarnya Nabi Ayub luar biasa, subhanallah. Diuji dia, tapi bertambah keimanannya kepada Allah. Bahkan ujian dari Allah dia rasakan sebagai nikmat. Lihat Abu Bakar As-Siddiq dapat nikmat tebeng amanah sebagai khalifah. Apa kalimat yang pertama keluar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa mendapat musibah. Sekian bulan setiap malam Abu Bakar As-Siddiq istighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Abu Bakar? Dia gunakan istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang. Itu ada dalam zikir pagi dan petangnya kita. Maka Bapak Ibu amalkan zikir pagi dan petang itu. Kalau kita amalkan urusan dunia, meskipun kita tidak pernah berniat dengan dunia, dunia yang akan mengejar kita meskipun kita tidak mau. Tidak perlu kita niatin melihat kembali mobil, melihat beli ini, melihat beli itu. Tidak perlu punya niat kalau urusan dunia. Tapi deketin Allah. Zikir pagi petang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini amalkan. Jadi urusan rizki tiap hari itu kita nggak dikasih kosong sama Allah. Makanya istighfarnya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan amanah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, merasa mendapat musibah. Lagu lamonita mangkin kan dek man 2024 mangkin la ilaha illallah. Wah keluar jadi penunggun lulun kayu wah mangkin. La ilaha illallah. Nah ini bedanya kita dengan orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang ria itu wa yazidu fil amal idza asna alaih. Dia menambah amalnya apabila dia banyak disebut namanya. Yang keempat wa yanqusu idza zamma bihi. Dia merasa lemah apabila keburukan menyertainya. Apabila suatu kekurangan menyertai perjalanannya. Wah jerak nemeleng gawe amal wah. Makanya Bapak Ibu ujian kita berbuat baik ini berat. Jangankan kita membangun masjid, besar ujiannya. Piak balen temesa doang. Luwe ongkat dengan. Jawab Bapak Ibu nih. Eta miak bale nggih. Bale balen tite. Kepeng ite. Simbayar tukang ite. Tanah tite. Si susah mikirang ongkos tukang ite. Si miak bale ite. Lagu arah ande ongkat dengan arah. Hei, coba lamun aku je ndek ku gemes peniruan model Bali. Wah aku je alur dengan ia pen Bali. Kan itu sakit baduk. Kan luwe dengan mani. Nia miak balik dengan iya susah. Tapi kenapa kita manusia ini yang hasad? Makanya Rasulullah katakan walikulli ni'matin mahsuda. Setiap dengan mau nikmat niki pasti arak doang dengan talu hati.
Ya Allah, Bapak Ibu, lebih-lebih orang yang riya. Ujiannya apa? Dikala dia baru diuji oleh Allah, maju jua aja ndarak mau tuh. Wah mentelah ngaji wah. Ini bahaya Bapak Ibu. Makanya tiang sering katakan, kalau urusan agama itu dengan niat dunia, nggak bakal bertahan apapun yang kita kerjakan. Urusan agama tegawe lagu niat adalah dunia, tidak akan pernah bisa bertahan lama. Arah doang cara Allah Ta'ala untuk menggagalkan semuanya. Berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak majelis taklim yang berdiri karena ngedompleng nama baik, agit niat tersebut meni. Ini bertahan. Yang putiang sebelum kita ngaji istiharah dulu. Sholah hande. Karena meskipun kita mengerjakan urusan agama, tapi kalau niat kita yang nggak bener, salah jari. Kadang kan arak dengan ngarang pengajian apa kan? Hei, rombok corong 10 agit tuh andang, agit nak kedok tuh. Ya Allah, hati-hati, kerisak niat, Bapak Ibu. Allahumma ya latif ultub bina bima jarat bihil maqabir. Allahumma ya latif ultub bina bima jarat bihil maqabir. Aden lembut, aden teniki. Jangan ada kebencian kepada orang lain, agar kita jadi orang ikhlas. Lamun ara 4 tanda niki berarti kita termasuk orang-orang yang riya. Nauzubillah. Apa yang pertama? Malas apabila dia sedang sendiri. Yang kedua, bertambahnya amal apabila dia bersama orang lain. Yang ketiga, dia mempertambah amalnya apabila dia banyak disebut. Dan yang keempat, dia merasa rendah apabila dia diberikan ujian oleh Allah. Waruya an Syakik ibnu Ibrahim Az-Zahidi annahu qal. Dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi berkata, husnul amal salasatu asya. Tanda baiknya amal seseorang itu ada 3. Ini lawan daripada riya nih. Tanda orang itu punya amal yang terbaik di sisi Allah ada 3. Lawan daripada sifat riya ini. Awwaluha ayyara annal amal minallahi ta'ala liyukassir bihil ujbi. Yang pertama, sesungguhnya dia beramal, amalnya itu diakui bahwa amalnya dari Allah, liyukassiru bihil ujbi, untuk mengalahkan sifat ujub pada dirinya. Dia berkata apa? Sesungguhnya aku tidak bisa beramal kalau tidak karena Allah. Aku tidak bisa sholat kalau tidak karena Allah. Apa enggak dengan? Yuk Bapak, pelinggih jadi imam subhanallah meridap le Masjid Nabawi. Amonita narak penau tesemeton, yang maha segala-galanya adalah Allah, bukan sebaliknya. Mentekani lamun pelunggu juga Bapak, ya Allah, lasing lamun itu jauh nih. Riak jarin. Jadi semakin dia dipuji, semakin dia tawadu. Semakin dia dipuji, semakin dia sandarkan pujian itu hanya kepada Allah. Jangan berlebihan. Semuanya adalah milik Allah. Lamun arak dengan beramal dengan kategori seperti ini orang ikhlas. Makanya subhanallah. Yang kedua, wasani ayyuridu bihi ridallah liyukassiru bihil hawa. Dia beramal itu semata-mata mengharap ridho Allah, untuk menghilangkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Karena yang sering menjadi jebakan Batman dalam diri kita ini adalah hawa nafsu. Yang namanya hawa itu tabiatnya, hawa nafsu ini tabiatnya ini sifatnya godaan, yang sifatnya hanya ingin untuk disampaikan apa maunya, pokok apa kemelek nawanu hawa nafsu. Ibu,
Hei, Bu. Ada ende nih serius lalu ibu-ibu nih. Lamun tabeng isi semaman dah 100.000, alhamdulillah apa ndek? Apa ongkat semama adik ni wah jatah belanja de side ongkat semama bilang jelo ke bank side 300.000, alhamdulillah. Lagu papa sinde ara apa ongkat semama gama adik meni hujan angin dek ke bau melaut gama ari enggak jatah belanjan kamu 2 minggu ada 10.000, alhamdulillah. Kan rere enak. Alhamdulillah penggerumun. Oh gerumun. Kadang dari sini kita kan diuji sama Allah ibu. Ujian oleh Allah Ta'ala nih. Masalahnya yang namanya hawa nafsu ini yang sering menjadi jebakan dalam diri kita. Mungkin iya kita tidak pernah bermaksiat, kita tidak pernah minuman keras, kita nggak pernah berjudi, kita nggak pernah ngerampok, nggak pernah korupsi, iya. Tapi jebakan yang luar biasa, ujian terberat dikala kita diuji oleh Allah dengan apa yang ada pada pakaian kita sendiri. Mana? Hawa nafsu nih. Berat Bapak Ibu. Makanya kita belajar menjadi orang yang tulus. Terus jangan pernah merasa, bila perlu berikan, lupakan, lakukan, lupakan, sedekah, lupakan, dipuji, lupakan. Ini hukum imbal balik. Dikala kita memberi, lupakan pemberian kita. Dikala kita beramal soleh, lupakan amal soleh yang pernah kita lakukan, agar timbul keinginan untuk selalu ingin berbuat baik. Tapi kalau kita sering merasa pernah berbuat baik, yang ada adalah rasa cukup dengan kebaikan kita. Contoh nih, makin tetena ada beramal. Rubin mau nak beramal, nyumbang nak 500.000 misal. Mau makin tetena beramal malik di tempat yang sama. Kan wah itu Rubin 500. Amal-amal lonto. Ara girang meno. Becat, angkat iman ibu, becat. Amal-amal lonto. Itu kalau kita sering merasa. Kata Nabi, berikan, lupakan. Dizolimi, lupakan kezoliman orang lain. Dende ingat nah. Ini kan kebalik. Salah dengan doang ingat nah, lagu bagus dengan jadi wah ingat nah. Karena kita manusia ini 1000 kebaikan kita akan hilang dengan 1 kesalahan. 1000 baiknya kita, lagu sekali ente salah teniki wah tersebut bilang jebak. Ustaz no? Ada marah jemaah yang dalam bondek demen ya. Tuan ini perayaan. Ini kan kadang ibu-ibu endah mau pilih-pilih tuan guru endah. Tetu dek. Timak dek dengan aku mulai tetu endah. Kadang iya kan kan. Saya pegantian bare tuan guru. Ngantok ketisin. Ndeda kanggo. Jadi yang penting kita beramal itu Bapak Ibu latih diri kita nih. Makanya disebutkan bahwa yang kedua tandanya itu kita beramal itu jangan berkarena. Nanti setelah ini ada tingkatannya dari tingkatan ketulusan kita. Nah semata-mata karena apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, begitupun kita, yang paling berat itu adalah sebagai guru, ujian ketulusan seorang guru dikala muridnya itu adalah lebih dari dia. Berat itu. Kita jadi guru, terus ada murid kita tampil, murid kita lebih hebat daripada gurunya.
Ujian bagi gurunya apa? Syukur apa tidak dengan kondisi murid yang lebih hebat daripada dia. Kalau ulama berpendapat dikala muridnya lebih hebat dari gurunya, berarti gurunya adalah orang yang sukses. Kan? Saya pernah tahu dari murid, dari orang hebat, kan karena jasa gurunya. Berarti gurunya yang hebat, bukan muridnya. Makanya Bapak Ibu, kita diingatkan oleh kisahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berguru kepada seorang imam yang bernama Imam Al-Bushiri rahimahullah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Al-Bushiri sampai puluhan tahun lamanya, sehingga Imam Syafi'i tampil dengan keahliannya apa? Ilmu fikih. Makanya terkenal fikih Syafi'i. Kalah Imam Al-Bushiri dengan ilmu fikihnya Imam Syafi'i, hingga apa yang terjadi? Maka semua muridnya Imam Al-Bushiri pindah ngajinya kepada Imam Syafi'i. Saking hebatnya, piawainya Imam Syafi'i dalam menyampaikan ilmu. Tapi apa kata Imam Al-Bushiri? Sampai beliau menutup tempat belajarnya karena murid-muridnya beliau semua belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Al-Bushiri di tengah malam? Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan kepada hamba adalah seorang murid yang lebih mulia, lebih hebat daripada hamba. Alhamdulillah, berarti aku adalah guru yang berhasil ya Allah. Sekarang semua ilmuku bisa dikuasai oleh muridku Syafi'i. Akan tetapi ya Allah, yang ingin aku cari adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Ditutup pengajiannya oleh Imam Al-Bushiri karena murid-muridnya mengaji kepada Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Al-Bushiri seorang guru yang luar biasa. Akhirnya beliau mencari ilmu Bapak Ibu. Ilmu apa yang dicari? Ilmu yang tidak ada pada ilmunya Imam Asy-Syafi'i, agar Imam Syafi'i jalan dengan fikihnya, Imam Al-Bushiri jalan dengan ilmunya. Nah yeun tandengan sahebat. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Al-Bushiri berjalan di pinggir sungai. Beliau berjalan dalam satu sungai. Ternyata di sungai itu beliau melihat ada satu batu yang besar, dan batu itu pecah gara-gara tetesan air yang terus menerus di atas batu itu. Tek, 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 sampai pecah batu itu. Apa kata Imam Al-Bushiri? Ya Allah, ini batu begini kuatnya bisa pecah dengan tetesan air yang terus menerus. Apalagi hati hamba ya Allah, apalagi dengan akal dan pikiran hamba ya Allah. Maka hamba yakin ada ilmu yang engkau rahasiakan yang tidak dimiliki oleh muridku Asy-Syafi'i. Naiklah Imam Al-Bushiri dari sungai tersebut ke sebuah perkampungan. Dikala Imam Al-Bushiri masuk pada kampung tersebut Bapak Ibu, maka Imam Al-Bushiri mendengar si Imam Al-Bushiri arak tukang kenjekan pihak balik. Kenjekan pihak balik tukang niki. Imam Al-Bushiri mendengarkan suara tukang niki kenjekan maku. Kan biasa lamun tukang maku berirama tok tododok tok tok tododok tok 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 tak dadadak tak tak dadadak tak tak tok 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 tok. Ara andek tukang menu. Bahkan lamun den menon den seru. Apa kata Imam Al-Bushiri rahimahullah? Alhamdulillah ya Allah, hamba mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Apa ilmu itu? Ilmu timbangan syair dari suara irama pantokan tukang sinyengkeun makuk li atas balendengan. Tok tadadak tak tak tadadak tak tak tok tok. Mustaf'ilun mustaf'ilun mafa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mbe elen datang suara pantokan tukang sinyengkeun bangun balik, itu yang didengar oleh Imam Al-Bushiri.
jadilah ilmu arud. Ilmu arud adalah ilmu yang mempelajari tentang timbangan wazan syair. Lahirlah syair yang sering kita dengar. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madaya wa karami maulaya salli lim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihi. Dari mana lahirnya ilmu arud itu? Dari Imam Al-Bushairi yang mendengarkan suara pantokan tukang anu. Maka Imam Al-Bushairi muncul dengan ilmu arudnya, Imam Syafi'i muncul dengan ilmu fikihnya. Masya Allah, indah. Hingga sampai hari ini solawat-solawat yang sering kita lantunkan dengan irama, itulah ilmunya Imam Al-Bushairi rahimahullahu ta'ala yang bernama ilmu arud. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wathani ayuridu bihi ridallah yuksiru bihil hawa. Yang kedua, dia menginginkan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah untuk melawan daripada hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu yang sifatnya godaan. Pokok lamun dek man mau dek nini solah idap angen teh. Lagu lamun wah mau bahagia dengan apa yang dia dapatkan. Lagu ndek wah ini cukup, pasti dia ingin dengan sesuatu yang lebih lagi. Itulah hawa nafsu. Ndek narak tutuk-tutuk. Jadi tidak ada ujungnya orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu itu. Watsalitsu, yang ketiga, ayyabtaghi thawabal amal minallahi ta'ala, yaitu orang-orang sesungguhnya dia beramal karena Allah, ya bertagi, dia mengharapkan balasan dari amalnya itu dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari bos, bukan dari guru, bukan dari manusia. Dan balasan amalnya itu dia serahkan kepada Allah. Bukan hanya balasan amal dengan dunia, tidak, tapi betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini orang yang tulus dalam ibadahnya, betul-betul karena amal yang dia kerjakan itu minallah, dari Allah, dan wa thawabalahu minallah, dan yang dia harapkan adalah
imbalan dari Allah dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ndek nolak sebut. Makanya ini nyambung nih pembahasan niki, ini nyambung dengan apa yang telah disenyalir oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali, Al-Imam Asy-Syayuti punya pendapat sama. Apa kata beliau? Bahwa tingkat ketulusan hamba itu ada 3. Ini serba 3 nih. Sekarang kita masuk pada orang-orang yang ikhlas. Tingkat keikhlasan kita itu ada 3 kata beliau. Yang pertama, ada tingkat ikhlas yang namanya tingkatan abidin. Tingkatan ketulusan kita dalam ibadah nih. Martabat ketulusan menurut ulama tasawuf, yang pertama ada ketulusan tingkat abidin. Tingkat apa? Abidin. Orang-orang yang ahli ibadah. Mana dia model ketulusannya? Orang-orang yang ahli ibadah ini, dia tulus tapi hanya berharap balasan dari Allah. Tulus dia kerjakan, tapi balasan yang dia harapkan masih yang sifatnya duniawi. Ini abid. Ambil contoh, sekali kita bersolawat, Allah balas dengan 10 kebaikan. Nah, dia beramal itu dengan sebab ganjaran yang sudah disebutkan. Ini ikhlas, tapi masih tingkatan awam. Ya, model-model tiang wah niki ja. Jadi ikhlas dia tapi masih kategori awam. Jadi masih amalnya 1/100. Oh, lamun teu bersedekah jelo Jumat pahalan pada 100 kali teu bersedekah, masih dia motivasi sedekahnya adalah itu. Ingin dibalas lebih oleh Allah. Nah, contoh model-model anu lah, ilmu sedekahnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi mengajak kita bersedekah dengan ganjaran balasan dunia dari Allah. Ya, bukan ustadznya yang salah, tapi kita yang bersedekah ini yang harus memperbaiki niat kita. Bagus niatnya beliau, mungkin bagus karena yang dibaca pun juga ayat Allah. Tapi kita yang jadi murid ini yang salah kaprah kadang-kadang. Bagaimana? Oh, lamun menuja harus kesembih doang, kepeng kasih 300.000 nu kadu bersedekah. Mak piran jaga terbalas dari 10 juta si Allah Ta'ala. Nah, jadi motivasinya adalah itu. Jadi ketulusannya masih tingkatan abidin namanya. Tingkatan abidin, masih tingkat awam nih, masih rendah tingkatan tuh. Allah. Contoh, karyawan kerja lembur. Apa yang ada dalam pikiran karyawan lamun lembur kerjanya? Kepeng lembur kan? Kepeng lembur. Oh, pasti arak jari lebih lema ani. Nah, dia kerja lembur itu karena motivasinya lain. Pertama, motivasinya untuk memperbaiki nama baik di depan bos. Yang kedua, ada kepeng lembur. Yang ketiga, mungkin dia jadi pekerja yang lebih dari orang lain. Nah, ini masih abid nih, abidin. Masya Allah. Jadi karena ganjarannya masih sifatnya kapasitas duniawi dalam kolbunya. Yang kedua, ada tingkat ketulusan namanya tingkatan salik. Ketulusan tingkat salikin. Tingkat apa? Salikin. Orang-orang yang salik. Mana tingkatan orang-orang yang salik ini? Adalah orang-orang yang beramal tidak berharap dengan dunia, namun harapannya hanya untuk membuka mata batinnya. Ini lebih masuk dia. Nek nak berharap pujian, nek nak berharap untuk jadi ini jadi itu, tidak.
tapi harapannya agar lembut kolbunya, lembut batinnya, jadi untuk terbuka mata batinnya, agar terbuka kashful ghuyub, terbuka tabir gaib dalam dirinya ini. Ini tingkatan salikin namanya. Ada ndak ujiannya orang-orang yang salik ini? Ada. Bukan tidak ada. Orang-orang yang abidin, tingkatan yang pertama, ada ujiannya. Ujiannya apa? Kalau telah diberi oleh Allah, orang-orang yang abid, dia merasa minder dengan amalnya. Misal, ini tingkatan ujian orang abid nih. Kembali ke yang tadi dulu sebentar. Ujian orang-orang yang abid nih, apa ujiannya? Oh, lamun tembaca solawat 400 kali ba'da isya, syajaratun nukut namanya. Solawat pohon uang. Lagu watelu bulan, berutang-rutang luntuh. Dek man ini bau bayar utang. Den mandi selawat nu. Pindah jok selawat lain. Nah, itu orang abid. Jadi kapasitasnya, kapabilitasnya itu karena dorongan duniawi. Tapi kalau orang-orang salik bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya apa? Kashful ghuyub, kashful ghaib, untuk terbuka tabir gaib dalam dirinya. Tapi ada ndak ujiannya orang-orang yang salik ini? Ada. Apa ujiannya? Takabur. Kadang dibukakan oleh Allah kashful ghaib dalam kalbunya. Yang sering dia lihat itu adalah kashful uyub, aib orang yang dia lihat. Zikirnya tinggi, derajat zikirnya Allah, 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 Allah. Mendengar dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha. Lamun zikir semenijak masih. Ini ujiannya nih. Ujian salik. Yang semula niatnya adalah kashful ghuyub, tapi yang muncul dalam kolbunya adalah kashful uyub. Kekurangan zikirnya orang, kekurangan ibadahnya orang, kekurangan orang lain. Justru itu yang muncul. Makanya ujian jadi orang alim itu berat, Bapak Ibu. Makanya tingkat dosanya orang yang sudah alim dengan orang yang masih awam beda. Lamun dengan awam berdosa, Bu, biasa balasannya dari Allah. Tapi kalau orang alim melanggar ilmunya, apa yang sudah dia ajarkan dia langgar, itu lebih berat dosanya 10 kali lipat daripada orang awam yang mengerjakan dosa. Berat. Mundeparan dengan jari tuan guru darah setan jari godet. Tuan gurun setan godet. Lamun terjari petani, petanin setan jari godet. Enggak, nawah kelas cobaan, ajin rabu menu. Enggak? Paling iya. Lamun kelas nelayan, nelayan setan jari godet. Paling kelas sindek mau sampan, wah itu aja pada halelik piran, tengusul dek mau, iya wajari godan. Tapi kalau seorang ulama, ujiannya ya Allah, Bapak Ibu, lebih berat dari ujian orang-orang yang biasa, dan cobaannya lebih berat dari cobaan orang yang luar biasa. Malam niki tiang kedatangan tamu dari Madinah. Bijen si Imam Masjid Nabawi yang kemarin, Syekh Yusuf Abdullah Khaidar. Beliau tiba-tiba datang tadi sore, mau tiang tinggal jok niki, mau tiang kena, mau ngaji dulu Syekh ya, udah kena. Mulai tiang tenak lagu lelah lalu bazana. Nggih, antih wah. Beliau nunggu. Jadi kenapa beliau punya masalah? Diuji sama Allah. Jadi imam di Masjid Tabuk, mau coba luar biasa. Mote Lombok lain peta ilmu, peta napi, ada yang selesai masalah. Kenapa? Saking yakinnya dia dengan kita. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan? Ya Allah. Jadi Bapak Ibu, makanya
orang semakin tinggi derajatnya di mata Allah, ujiannya semakin hebat. Jangan pelunggu kira orang alim, orang soleh, seorang ulama, seorang aulia tidak ada ujiannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak orang yang benci kepada mereka, semakin banyak orang yang cari masalah sama mereka. Ya Allah, karena iaran hidup Bapak Ibu, ad-dunya darum tihan. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Ibu-ibu, lamun dengan ngidam no, sakit ndek tengidam? Sakit. Lelah dengan ngidam, lelah Ibu. Bapak-bapak kan ndek doahan deh. Coba tengah malam nak beli cendol, nyengken beli hujan nak beli es campur, sindek-ndek doang. Lagu Arab paling aneh, jamaah tiang le Aimal Lombok Timur. Apa sin ngidam? Lelah sama menangis. Tuan guru, gama kelelah keng anu senina keng ngidam. Syukur ngidam senina. Angkat makin kengendeng doa Tuan guru. Doa apa? Apa doa kita mentelah ngidam senina tu ni. Innalillah. Emang yang ngombe sih nang ngidam senina. Angkat de kesemel le pelinggi Tuan guru ngendeng ai bezila ade mentelah ngidam. Apa sih nang ngidam? De kesemel. Angka ada semal enggih dolar manuh tiang laun. Apa ampun ada semal? Melet nengenti otak pelinggih dengan innalillah. Ya Allah. Iya sih nangidam. Pokok sok mau ngolah otak pelinggih wah. Nenek kaji rasa nangan. Untung dek namele tumbak. Ini iya sih nangidam, melihat dengan ti otak tiangan. Ya Allah ngombe baik wanti. Subhanallah. Itu sudah mulai ujian dari Allah Ibu. Betian, ujian dari Allah. Sakit tengah malam, memang kita diuji oleh Allah. Apa sih nek nara ujian? Nek nara le dunia niki. Makan terlalu banyak, makan ujian. Sakit ndek tian, sakit. Lapar ujian tidak? Lapar lalu penyakit jarin. Ngaji ujian tidak? Si paran pengajian dan ujian. Ujian rasa malas itu berat. Ya Allah, apalagi lamun belo-belo sih ngaji Tuan Guru Malik. Angkat ini belo lalu iya engkah pengajian ujian balik lalu. Jadi ujian orang-orang yang salik itu adalah dikala dia terjebak pada kasful uyub, kasful aurah. Dia terbukanya aib orang lain kepada dirinya. Kasful aurah. Jadi aurat kekurangan orang selalu dia lihat. Kadang kan lamun dengan sudah mengetahui tingkatan mata batinnya orang, sindik-endik mun kita le diri dengan oh ya girang meni nih. Iya wasi de pikiran oh ya girang nemeni, girang nemeni. Akhirnya kita sering menyebut kekurangan orang lain. Padahal sesungguhnya niatnya dari ketulusannya itu agar terbuka kegoiban dalam kolbunya, agar dia merasakan ketenangan dalam ibadah. Yang ketiga, ada tingkatan ketulusan arif billah. Tingkatan arif billah ini tingkatan orang-orang yang tak mengharapkan apa-apa, namun dia semata-mata hanya menghamba kepada Allah, itu saja. Wah, den harap apa-apa wah. Mau diangkat, mau dijatuhkan, mau dihina, mau diapa, den jadi masalah. Lihat baginda Rasul dikala masuk di kota Taif, dilempar, dihajar, ditendang sampai jatuh gigi rahangnya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Beliau berdoa, terkenal dengan doanya Rasul, yang ujung doanya beliau mengatakan, fa in ghadbana alaina
fa in ghadbana alayya fala ubali. Ya Allah, bagaimanapun cara orang Taif ya Allah melempar saya, membunuh saya, yang penting engkau tidak marah pada hamba, kata Rasul. Fala ubali, aku tidak peduli ya Allah. Dia mau menerima dakwah apa tidak, dia mau demen apa tidak, dia mau senang apa tidak, fala ubali, aku enggak peduli ya Allah. Yang penting engkau tidak murka kepadaku, yang penting engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Yang demen kenan den jadi masalah. Makanya kita Bapak Ibu dalam kita berjuang, bismillah, lamun wah bismillah, apapun coba, lawan cobaan itu, lawan ujian itu, karena setelah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kata kemudahan diulangi 2 kali oleh Allah daripada kata kesulitan. Artinya dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan yang akan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur bi taatillah, murah rizki yang halal dan barakah, mati dalam iman dan husnul khatimah, masuk syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.